wal ikram. Maka sekarang kembali kita lanjutkan. Masih dalam rangka memahami doa, zikir atau ucapan, bacaan yang kita wiridkan setiap hari. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lainnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, beliau mengucapkan fi duburi kulli salatin maktubah. Beliau mengucapkan setelah salat fardu, la ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Ini hadis berdasarkan riwayat Imam Bukhari nomor 844. Ada sekian lagi versi riwayatnya, tapi kita cukupkan dengan hadis riwayat Bukhari ini. Mari kita pahami serba ringkaslah. Ucapan ini atau bacaan ini diawali dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Disebut juga ini nanti dengan kalimat ikhlas, kalimat tauhid, kalimat taqwa, kalimat iman, dan banyak lagi sebutan dan nama-nama daripada ucapan la ilaha illallah itu. Kita pahami bahwa la ilaha illallah adalah ucapan sebagai pernyataan pengakuan seseorang bahwa tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Kalimat ini disebut dengan kalimat tauhid. Karena siapa yang membacanya, meyakininya, memahaminya, meyakininya, berarti dia telah memantapkan tauhidnya, itu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah suatu keyakinan yang ada di hati seseorang bahwa yang berhak diibadahi, yang berhak disembah hanyalah Allah saja. Tidak ada selainnya. Para ulama menyebutkan bahwa ada dua hal pokok yang paling asasi yang mesti dipahami terlebih dulu bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu. Dua hal itu adalah, pertama, dia harus mengetahui, mengilmui la ilaha itu. Yang kedua adalah illallah. Namanya ilmu nafi isbat. Apa yang harus diketahuinya? Bahwa kata la itu berarti menafikan, menidakkan apapun yang disembah, apapun yang diibadahi, dan apapun yang dianggap Tuhan. Dinafikannya, ditidakkannya, la ilaha. Maka berarti kalimat ini tiada satupun Tuhan, ilah yang disembah, yang diibadahi. Artinya ditiadakannya semua yang dianggap Tuhan, semua yang diibadahi, semua yang disembah. Tidak ada semuanya itu. Bisa dikatakan ini namanya mengosongkan. Mengosongkan dalam pikiran kita, dalam hati kita tidak ada Tuhan. Tidak ada yang sembah, tidak ada yang diibadahi. Apapun dia, yang disembah, yang diibadahi oleh manusia, semuanya la. La nafi lil jinsi, la, tidak ada Tuhan. Illa, illa ini namanya isbat, menetapkan.
melainkan atau kecuali Allah. Setelah dikosongkannya, setelah ditiadakannya, bahwa tidak ada yang namanya Tuhan. Jadi la ma'buda, tidak ada yang disembah, yang dipertuhan, yang diibadahi bihaqqin, secara benar, atau yang berhak diibadahi, disembah, dipertuhan, melainkan hanyalah Allah. Ini tadi menidakkan, sekarang menetapkan. Tadi sudah dikosongkan, sekarang diisi. Ini yang harus diketahui terlebih dulu oleh si pengucap. Karena orang yang mengucapkan kalimat ini harus mengakui. Harus meyakini, mengakui ucapan itu. Dan dituntut dia. Dituntut dia kalau sudah menyatakan ucapan ini untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Meninggalkan penyembahan, peribadahan kepada selain Allah. Itu tuntutan bagi siapa yang mengakui la ilaha illallah. Kemudian diperkuat itu dengan wahdah. Wahdah la syarikalah. Wahdah itu orang terjemahkan satu-satunya saja. Itu tidak ada yang berhak disembah, diibadahi, dipertuhan, apapun dia, siapapun dia. Melainkan hanya Allah saja. Allah satu-satunya. Allah yang Maha Esa. Wahdah. Wahdah itu sendirian, satu, tunggal. Tidak bersekutu. Maka belakang wahdah la syarikalah. La syarikalah, tidak ada syarikalahu. Berulang-ulang kali kita jelaskan ini. Tapi biarlah apa kaji dia ulang. Makin teguh, makin kuat, makin kokoh. Makin terpancang dan terhunjam dalam hati kita. La syarikalah. Diulang-ulang lagi. La syarika, syarika. Asal katanya syirkun. Persekutuan, perserikatan. Kalau kita ambil gelas ini, di sini ada air bening, bukan air putih, bening. Kalau ini air saja namanya, air wahdah. Isi gelas ini air wahdah, air satu-satunya, air saja. Tidak ada dalam gelas ini yang menyengutui air di situ. Tidak ada temannya, tidak ada pendampingnya. Dia tidak bersama dengan adalah wahdah satu-satunya. La syarika, tidak ada yang menyekutuinya. Tidak ada yang bersamanya. Tidak ada yang berserikat dengannya air, hanya wahdah air saja. Kalau masuk sesuatu, apapun sesuatu, saya masukkan sesuatu. Yang masuk itu namanya syarik. Shin, ra, ya, kaf, syarik. Kalau sudah masuk sesuatu yang lain itu, terjadi syirkun, persekutuan. Maka bersekutulah air dengan sesuatu yang lain dalam gelas ini. Terjadilah syirk. Syirk. Shin, ra, dan kaf. Yang masuk syarik, setelah dia masuk syirkun, terjadi persekutuan. Dan air dengan yang lain. Saya yang memasukkan musyrik. Yang memasukkan musyrik. Jadi yang memasukkan persekutuan dalam gelas ini, air dengan lain namanya musyrik. Syarik, syirk, musyrik. Maka siapa yang di samping dia menyembah Allah, beribadah kepada Allah, bertuhankan kepada Allah, lalu dimasukkannya pula ke dalam hatinya, ke dalam pikirannya, ke dalam benaknya, ada pula sesuatu yang lain yang disembah, yang diibadahi,
yang disanjung, yang dipuja-puja, dan segala macam. Terjadilah dia itu telah musyrik, telah mempersekutukan dalam hatinya, dalam keyakinannya ada sesuatu selain Allah yang berhak pula dan yang sama pula dengan Allah. Itu namanya syirik. Wahdah satu-satunya, tauhid. Syarika, syarik itu syirik. Lawan tauhid syirik, lawan syirik tauhid. Itu yang pertama yang kita jelaskan. Karena bacaan ini kita baca setiap hari, paling kurang setiap habis salat, ya, paling kurang setiap selesai salat kita baca ini, itu makanya kembali kita jelaskan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Tidak ada sekutu, tidak ada yang menyekutui baginya Allah yang berhak disembah itu. La, tidak ada syarika yang menyekutui, yang menserikati dalam penyembahan kepadanya Allah itu, sesuatu apapun juga. La syarika lahu. Kembali kata Allah diulang. La itu kan juga menafikan, menidakkan apapun sekutu, apapun yang menyekutui, ditidakkannya semua. Tidak ada sama sekali sedikit pun juga yang menyekutui baginya Allah itu dalam keberhaan, kepatutan, kepantasannya untuk disembah, diibadahi. Hanya dia satu-satunya. Jadi bukan hanya geleng ke kanan, geleng ke kiri. Bukan hanya menangik-nangik membacanya, itu yang penting. Yang penting pemahamannya ini. Siapa yang baca ini, dia harus paham, mengerti, meyakini. Lalu tuntutan daripada bacaan ini, dia harus meninggalkan penyembahan kepada Allah. Dia harus membuang, menyingkirkan adanya anggapan, dugaan, ajaran sesuatu selain Allah yang sama dengan Allah, yang berhak pula disembah, dipuja, diibadahi. La syarikalah. Satu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Yang kedua, lahul mulku. Lahu, milik. Lam itu litamlik, kepemilikan. Lahu, miliknya, punyanya. Punyanya, miliknya sajalah al-mulku, kerajaan. Alam semesta ini, alam jagat raya ini, alam raya ini adalah sebuah kerajaan besar. Kerajaan alam semesta, alam jagat raya adalah miliknya, punyanya. Miliknya, punyanya Allah yang disembah itu, yang diibadahi itu, yang tak ada sekutu baginya itu. Alam jagat raya, alam semesta, alam raya ini miliknya, punyanya, dia yang mengendalikannya, dia yang mengurusinya, dia yang mengaturnya. Tidak ada sekutu. Dia tidak butuh bantuan, pertolongan untuk mengendalikan, mengurus, mengatur, memerintah kerajaan alam semesta ini. Dia satu-satunya. Lahul mulk. Miliknya ialah lahu mulkus samawati wal ard. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau lahu mulkus samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. Sama, lahu, miliknya, punyanya, mulk kerajaan langit dan bumi ini.
Alam semesta, bukan hanya langit dan bumi, alam semesta. Dialah Rabbnya. Kerajaan ini miliknya. Dia rajanya, Malik namanya. Raja, Malik. Dia yang menguasai, Malik. Malik yang menguasai atau yang punya. Malik yang menguasai. Malik, raja. Mulku, kerajaan. Dia yang punya, miliknya, alam jagat raya ini, kerajaan alam jagat raya ini, alam semesta ini. Dia yang menjadi rajanya, dia pula yang mengendalikan dan menguasainya. Dia itulah yang disembah. Sampai di sini saja, tidak wajar. Sangat tidak patut orang menyembah selain pada dia. Kalau ada manusia yang menyembah selain Allah, beribadah selain Allah, sangat-sangat tidak wajar. Alam ini milik Allah, punya Allah. Kemudian dia taat patuh pula kepada selain Allah. Berarti orang ini orang jahil. Lahu mulku. Miliknya kerajaan ini. Dalam surah Ali Imran kan ada berbunyi ayat. Qulillahumma malikal mulk. Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Qul, katakanlah, Allahumma, wahai ya Allah, malikal mulk, yang memiliki, yang menguasai kerajaan, malikal mulk. Dia yang memiliki, dia yang menguasai kerajaan ini. Malikal mulk. Karena dia yang memiliki, yang menguasai, dia pula yang berhak memberikan kerajaan itu, kekuasaan itu, kepada siapa yang dia kehendaki. Tu'til muka, engkau berikan kerajaan, kekuasaan, kepemimpinan, kepemerintahan kepada siapa yang kau kehendaki. Siapapun yang menjadi raja, menjadi penguasa, menjadi pemimpin, menjadi pemerintah, tandanya dia telah dianugerahi oleh Allah sedikit kerajaan. Silakanlah. Diberi Allah sedikit kerajaan, silakan menjadi raja, menjadi presiden, menjadi pemimpin, menjadi ketua, menjadi bos, menjadi induk semang. Silakanlah. Tapi ingat, nanti akan dimintanya pertanggungjawaban. Di hari Maliki Yaumiddin. Di hari di mana dia yang menguasai, menjadi raja nanti di hari pembalasan. Siapapun dia. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tu'til mulka, engkau berikan kerajaan, kekuasaan, kepemimpinan, kepemerintahan itu kepada siapa yang kau kehendaki. Wa tanzi'. Tanzi', engkau cabut kekuasaan itu, kerajaan itu, kepemimpinan itu, kepemerintahan itu daripada siapapun yang kau kehendaki. Tanzi'. Kalimatnya tanzi', naza'a, naza'a itu mencabut. Kenapa dicabut? Karena lengket. Naza'a itu mencabut sesuatu dengan keras dan paksa, kena lengket atau sangat jauh ke bawah, perlu dicabut. Nama naza'a. Kenapa kalimatnya mencabut kerajaan? Karena orang apabila telah dikasih kerajaan, dia ingin untuk mempertahankannya. Dia takut lepas. Dia tidak ingin berhenti. Karena terasa nyaman, terasa enak menjadi raja, menjadi pemimpin, pengusaha. Sehingga orang berusaha mempertahankan bagaimanapun caranya. Maka perlu dicabut. Siapapun yang menjadi pemimpin, penguasa, kalau niatnya tidak betul, motivasinya tidak benar, kalau bukan untuk menjalankan amanah, tidak didorong oleh keimanan dan pertanggungjawaban, dia ingin mempertahankannya. Berbagaimanapun cara pun, dia pertahankan. Dia menyingkirkan, menyepak, menerjang, menghantam, menghilangkan, melenyapkan, bahkan mematikan orang yang akan menghalangnya. Karena dia ingin mempertahankan. Maka tiba saatnya
sang pemilik kerajaan, sang pemilik kekuasaan mencabutnya dengan cara bisa kudeta atau bisa cara-cara lain. Ini menegaskan bahwa yang punya kerajaan adalah dia. Lahul mulku. Ini bacaan tadi. Jadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Miliknya pula, punyanya pula, baginya pula, untuknya pula alhamdu. Alhamdu pakai alif lam, al tambah hamd. Hamdu pujian. Tambah alif lam istighraq namanya. Mencakup, menyangkau, menyeluruh, meliputi. Maka berartilah dia alhamdu segala, seluruh, semua. Segala, seluruh, semua puji, apapun yang namanya puji. Puja, puji. Milik Allah, punya Allah. Kenapa? Karena dia yang maha terpuji. Sesuatu itu makanya terpuji atau dipuji bagus. Kena rancak, kena indah, kena baik. Itu maka dipuji sesuatu. Dipuji sesuatu kena bagusnya, kena indahnya, kena rancaknya, kena hebatnya, kena baiknya, kena bagusnya. Dan kalimatnya sejenis, maka dipuji. Allah maha terpuji, ya Hamid. Siapapun yang kenal Allah, pasti dia memuji Allah. Karena pujian itu pantas, layak, disandang, dimiliki oleh Allah. Kita diajari, kalau kita dipuji orang, cepat kembalikan kepada yang punya. Alhamdulillah. Santingnya, bagus ya, alhamdulillah. Kembalikan kepada pemiliknya. Karena santiangnya kita, hebatnya kita, bukan dari kita, darinya juga. IQ-nya, berapa IQ-nya? 100 berapa? Kan tidak manusia yang buat IQ. Rancak dia, tampan dia, hidungnya mancung. Alisnya bak semut beriring. Pipinya bak pauh dilayang. Bibirnya bak pinang di bawah dengan kepak. Dagunya bak labah hingguk. Rambutnya hitam bergelombang. Kulitnya bak sawo matang. Itu kan bukan dia yang bikin. Itu apa dipuji-puji? Pemiliknya lah. Yang punyanya lah. Yang menciptakan lah puji. Itu bukan alhamdulillah. Apakah tidak boleh kita muji orang? Sewajarnya boleh. Tapi jangan keterlaluan. Orang yang dipuji hendaknya bersyukur kepada Allah. Karena pemilik puji yang sebenarnya adalah Allah. Dia dalam mengendalikan, mengatur alam jagat raya, alam semesta ini, kerajaan ini, dia atur, dia kendalikan, dia urus dengan sebaik-baiknya. Dia jaga, dia pelihara, dia urus, karena dia Rabbul Alaminnya. Saya ingatkan lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik untuk Allah. Siapa Allah? Rabbul Alamin. Dia Tuhan pemelihara alam, penjaga alam, pengurus alam. Dia yang mengendalikannya. Dia yang mengasuhnya. Dia yang mendidiknya. Dia yang menjaganya. Alam. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia atur, dia urus alam ini dengan kasih sayang. Karena dia Rahman Rahim. Maka dialah yang terpuji. Dalam setiap situasi dan kondisi, Allah maha terpuji. Sehingga Nabi Muhammad ketika beliau mengalami hal yang tidak mengenakan, beliau tetap muji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Karena tidak boleh kita sandangkan kejelekan, keburukan kepada Allah. Sebab apapun ketetapan Allah, keputusan Allah, kebijakan Allah, baik semuanya. Baik, bagus.
Dan tidak ada sesuatu yang datang daripada Allah yang jelek, yang buruk. Dia maha terpuji. Kalau maha terpuji tidak mungkin mengerjakan yang jelek, memutuskan yang buruk. Tidak mungkin. Cuma terkadang kita tidak paham. Lantaran kita tidak memahami sesuatu, lalu terjadi sesuatu yang jelek, yang buruk, yang tidak kita inginkan. Pujilah Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kan kata kita yang jelek, kata kita yang buruk. Tapi kata Allah tidak. Ilmu kita, pengetahuan kita kan tidak menyangkau untuk besok. Jangankan untuk seminggu, sebulan, setahun. Tidak menyangkau. Kalau guru ustaz kita yang di bawah ini, ada gurunya yang mengatakan pasti akan terjadi begini-begini. Ilmunya tidak sampai ke situ, pasti. Kita tidak boleh pasti. Pasti itu Tuhan yang punya. Pasti tanggal sekian terjadi, pasti apa? Tidak boleh. Karena ilmu kita tidak menyangkau kepada besok. Allah yang tahu segala-galanya. Karena semenjak sebelum kerajaan alam semesta diciptakannya, dia sudah, pengetahuannya sudah ada. Alam jagat raya ini lahirkan karena ilmunya. Apapun yang terjadi sampai selesai nanti kan dalam ilmunya juga. Dia yang mengetahui. Karena pikiran kita pendek, tidak mendalam, tidak luas. Maka berkali-kali kita sampaikan. Buruk itu, jelek itu kan lantaran kita mengalaminya. Lantaran kejadian kita ditimpa sesuatu yang tidak kita kehendaki, tidak kita ingini. Tapi jangan itu sangka buruk. Karena Allah tidak pernah berbuat buruk. Masa yang maha terpuji buat buruk? Yang maha terpuji tidak ada melakukan buruk. Dia selalu melakukan yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang indah-indah, yang rancak. Kalau ada kejadian yang tidak kita sukai, tiru Nabi. Alhamdulillahi ala kulli hal. Agar kita jangan mencela. Agar kita jangan salah sangka. Agar kita jangan mengupat, mencaci maki, menggerutu, kesal, dongkol. Lebih baik baca Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia atas segala sesuatunya berkuasa. Segala sesuatunya berada di bawah kekuasaannya. Namanya kulli syai'. Kulli syai'. Syai' itu sesuatu. Segala sesuatu kullu. Apapun sesuatu. Apapun sesuatu yang ada di alam semesta, alam jagat raya ini, berada di bawah kendali kekuasaannya. Dia yang qadirnya. Ala kulli syai'in qadir. Jadi ini yang kita baca menjelaskan siapa Allah yang berhak disembah itu. Pangkalnya kan la ilaha illallah. Ya, tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Satu-satunya, tidak sekutu. Siapa Allah itu? Allah itu pemilik kerajaan ini. Lahu mulku. Allah itu yang maha terpuji. Segala sesuatunya. Yang datang daripada dia. Baik, bagus, indah, rancak. Tidak ada yang jelek, tidak ada yang buruk. Dia maha terpuji. Dia pemilik pujian. Semua yang ada di alam semesta ini berada di bawah kendali kuasanya. Itulah dia yang disembah itu. Jadi seakan-akan yang di belakang ini menguraikan siapa Allah yang berhak disembah itu. Pangkalnya kan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Diterangkan dia lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nanti ada pula bacaannya tambah nanti dengan yuhyi wa yumit. Ada pula nanti bacaan yuhyi wa yumit. Dalam hadis lain berbunyi lahul mulku walul hamdu wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini berdasarkan hadis riwayat dalam Tabrani. Dalam hadis riwayat Tabrani berbunyi nanti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Andaikan terdengar orang membaca itu, jangan keburu disalahkan. Bagusnya kita jangan cepat-cepatlah memvonis, menuduh, menganggap orang itu salah lantaran tidak
tidak sesuai dengan apa yang kita amalkan, atau tidak sesuai dengan apa yang telah kita ketahui, bisa jadi orang itu lebih tahu daripada kita. Sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir saja. InsyaAllah besok pagi kita sambung dengan Allahumma la mani'a lima a'taita la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal. Karena waktu Isya sudah hampir masuk. Semoga penjelasan ini makin menambah pemahaman kita terhadap apa yang kita baca setiap hari. Sehingga ketika kita membacanya kita sudah mengerti, oh ini dia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.